Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Yuk semua yuk, janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Musyawarah untuk Saina. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jangan pernah salahkan kopimu yang dingin. Dia pernah hangat, tapi kau abaikan. Tahu dong ini film apa ya kan lur? Banyak banget yang request dan sayang film si Legend ini kalau nggak ngalorin ya kan. Buat yang sudah tahu filmnya seperti apa, plot twistnya seperti apa, tolong jangan spoiler di komen ya Cil ya. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan semelehe dari dulurku Syarah Savana. Kenapa nasi warnanya putih? Karena ayam kakinya dua. Tapi ini bukan soal martabak. Wow. Iya lur, iya. Monggo skecakan. Film dimulai dengan seorang pria yang karena tidak disebutkan namanya, jadi kita sebut saja sesuai nama aktornya lur, yaitu Edward. Di suatu malam, Edward sedang ditodong oleh seseorang di sebuah gedung yang akan dihancurkan oleh mereka berdua dengan bom rakitan yang sudah ada di dalam mobil van. 2,5 menit lagi bom akan meledak dan Edward pun teringat jika semua yang terjadi sampai malam itu ada hubungannya dengan seorang wanita bernama Marla Singer. Lalu scene pun flashback saat Edward masih hidup normal dan dalam proses mencari jati diri. Edward adalah karyawan di sebuah perusahaan mobil yang bertugas untuk meninjau mobil-mobil bekas kecelakaan dan menaksir harganya lur. Akan tetapi Edward merasa hidupnya monoton, kehilangan gairah dalam bekerja, bahkan sampai mengalami insomnia alias sulit tidur selama 6 bulan terakhir. Edward akhirnya mencoba berkonsultasi dengan dokter karena insomnia membuat hidupnya makin kacau. Namun Pak Dokter menganggap insomnia bukanlah penyakit berbahaya dan menyarankan Edward datang ke kelompok dukungan para penderita kanker tistes di sebuah gereja tiap Selasa malam agar Edward tahu bagaimana penyakit serius yang sebenarnya. For 6 months, I couldn't sleep. You can't die from insomnia. What about narcolepsy? Swing by First Methodist Tuesday nights. See the guys. Edward pun akhirnya datang ke kelompok dukungan itu dan berpura-pura juga menderita kanker tistes. Masing-masing orang pun curhat masalah yang mereka alami, termasuk pria bernama Bob yang memiliki semongko jumbo karena hormon testosteronnya terlalu tinggi. Dulunya Bob adalah binaragawan dan memiliki keluarga yang harmonis, tapi sejak menderita kanker dan semongkonya tumbuh, istri dan anak-anaknya pun pergi meninggalkannya. Tanpa sadar Edward menangis, mungkin karena melihat penderitaan orang-orang di sana, atau mungkin Edward akhirnya bisa melampiaskan emosi yang selama ini dia pendam. Dan untuk pertama kalinya lur, Edward pun bisa tidur dengan nyenyak. And now I'm bankrupt, I'm divorced. And then something happened. I let go. Babies don't sleep this well. Merasa kelompok dukungan bisa memperbaiki tidur dan hidupnya, Edward pun menjadi ketagihan dan mengikuti berbagai kelompok dukungan setiap malam yang memberikannya ketenangan. Sampai suatu hari ketika Edward kembali mengikuti kelompok dukungan penderita kanker tistes, datanglah seorang wanita dengan dandanan gotik sambil nyebat, yaitu Marla Singer. Jelas Edward tahu Marla tidak menderita penyakit apapun sama seperti dirinya, dan Marla juga mengikuti beragam kelompok dukungan. Sejak saat itu Edward tidak bisa menangis lagi. Insomnianya kembali kambuh karena merasa kebohongannya telah diketahui oleh Marla yang sama-sama penipu, dan Edward tidak bisa meluapkan emosinya seperti dahulu. Lalu saat ada kesempatan, Edward pun mengajak bicara Marla Empat Mata dan memintanya pergi dari kelompok pendukung agar Edward bisa melampiaskan emosinya. Namun Marla nggak peduli karena dia juga sangat membutuhkannya. I'll expose you. Go ahead. I'll expose you. I can't cry for present, and I need this. You gotta find somewhere else to go. This is important, okay? Been coming here for over a year. Candy stripe a cancel ward. It's not my problem. Karena Marla menolak untuk pergi, Edward pun bernegosiasi agar mereka datang ke kelompok pendukung yang berbeda setiap minggunya. Untungnya Marla pun setuju. Dia akan mengikuti di pekan pertama dan ketiga setiap bulan, sedangkan pekan kedua dan keempat akan diambil oleh Edward. Lalu mereka pun bertukar nomor telepon. Setelah itu Edward kembali menjalani pekerjaannya, berkeliling ke berbagai kota untuk meninjau mobil-mobil kecelakaan. Edward semakin merasa bosan dengan
rutinitasnya dan insomnianya juga semakin parah, Lur. Sampai akhirnya saat OTW pulang dari dinas kerja, di pesawat Edward bertemu penumpang bernama Tyler Durden, seorang pria yang begitu percaya diri dan karismatik. Tyler memiliki usaha produk sabun dan memberikan kartu namanya ke Edward. Lalu Tyler sempat membahas tentang bom yang bisa dibuat dengan mudah, yaitu menggunakan campuran bensin dengan sari jus jeruk yang dibekukan, Lur. Do you know if you mixed equal parts of gas and orange juice concentrate, you can make and I sell soap. Tyler Durden, the most interesting single-serving friend I've ever met. Ketika Edward pulang, betapa terkejutnya dia melihat apartemen yang dia tinggali sudah terbakar. Polisi mengabarkan jika terjadi kebocoran gas melalui kompor selama berhari-hari saat Edward dinas, dan ledakan pun terjadi karena dipicu kompresor kulkas yang masih menyala. Tidak ada satupun barang-barang yang bisa diselamatkan, dan Edward hanya mengambil nomor telepon Marla yang masih terlihat jelas. Dalam keterpurukan, Edward pun memutuskan untuk menelpon Tyler. Mereka akhirnya bertemu di warkop dan Edward menceritakan jika apartemennya baru saja terbakar, padahal perabotan yang dia beli semuanya mahal-mahal. Akan tetapi Tyler mengatakan jika apartemen maupun perabotan tidaklah penting karena mengejar yang namanya kesempurnaan tidak ada ujungnya. Dan menurut Tyler, hidup harus tetap mengalir apapun masalah yang terjadi. Close to being complete. And now it's all gone. So stop being perfect. Chips fall where they may. Things you own end up owning you. But do what you like, man. Setelah itu Edward pun meminta bantuan Tyler untuk menginap di kediamannya sementara waktu. Tyler pun langsung membolehkannya, asalkan Lur, Edward harus berani memukulnya sekeras mungkin. Terdengar edan memang, terdengar aneh, tapi disinilah awal dari segalanya akan terjadi. Film pun sempat memperkenalkan siapa itu Tyler Durden, yang seorang berandal dan sering melakukan aksi-aksi anarki gak penting, Lur, seperti ketika nyambi kerja menjadi petugas proyektor film bioskop atau waiters di restoran mewah, di mana Tyler menyelipkan satu frame film aselole ke film bioskop semua umur, juga mengencingi makanan mewah diam-diam sebelum diberikan ke pelanggan. Karena pada dasarnya Tyler sangat membenci gaya hidup modern dan konsumerisme atau pembelian barang maupun jasa secara berlebihan meski tidak dibutuhkan. The projectors, movie keeps right on going, and nobody in the. He was the guerrilla terrorist of the food service industry. Balik lagi ke scene Tyler yang meminta Edward untuk memukulnya. Dan begitu Edward memukul, Tyler langsung membalasnya. Di momen itulah Edward mendapat perasaan yang berbeda dibandingkan semua kelompok dukungan yang dia datangi, yaitu kebebasan. Dan akhirnya mereka pun berantem sampai puas, Lur. Setelah itu mereka OTW ke rumah Tyler yang berada di Jalan Pepper yang sudah setahun dia tinggali, dan tidak ada rumah tetangga di sekitarnya karena jalanan itu dipenuhi gudang-gudang serta pabrik kertas. Bangunannya sudah sangat bobrok, atap berlubang, air susah hidup, listrik nyala-mati, dan Edward yakin rumah itu bukanlah milik Tyler, namun milik orang lain yang sudah ditinggalkan. Hari demi hari pun berlalu, dan setiap malam minggu mereka selalu berantem di depan warkop sampai banyak orang yang penasarin dan akhirnya ikut bertarung. Karena orang-orang itu juga sangat penat dengan kehidupan dan ingin merasa bebas, ya kan? Di lain sisi ketika bekerja, bos Edward, sebut saja Pak Ijo, makin heran melihat wajah Edward yang selalu bonyok dan hasil kerjanya juga nggak bagus-bagus amat. Dulu Edward merasa tertekan saat dimarahi oleh Pak Ijo, namun setelah rutin berkelahi, dia sudah tidak lagi peduli dengan omong kosong bosnya. Bahkan saat bekerja, Edward sudah tidak sabar menanti malam minggu, bukan untuk kencan hehehe dengan wanita, tapi untuk berkelahi, Lur. Hey guys. Can I be next? With anything. Reports? I showed this already to my man here.
swallow a pint of blood. Edward dan Tyler sempat ngobrol ngalor ngidul soal kehidupan yang membosankan dan mengikuti tatanan sosial yang berlaku, sekolah, kerja, menikah, punya anak, dan mati, ya kan? Selain itu, Edward juga ditinggal ayahnya saat masih berusia 6 tahun karena menikah dengan wanita lain, dan Tyler mengatakan jika ayahnya juga sama brengkesnya. Sementara itu, karena semakin banyak orang yang ikut berkelahi, bahkan penjaga warkop juga sangat kecanduan berkelahi. Mereka semua pun akhirnya memiliki tempat baru, yaitu di basement warkop, agar bisa berkelahi sampai puas tanpa gangguan. Sebagai yang memprakarsai perkelahian, Tyler yang menjadi pemimpin mereka selalu memberitahu peraturannya karena banyak orang-orang baru. Beberapa peraturannya adalah saat bertarung tidak boleh memakai kemeja atau sepatu. Jika ada yang menyerah dan terlihat lemas, maka perkelahian berakhir. Dan yang paling penting, jangan pernah membicarakan tentang kelompok mereka ke siapapun atau dalam kondisi apapun. Lalu Tyler pun mengucapkan selamat datang ke semua orang di kelompoknya yang diberi nama kelompok bertarung. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Gentlemen, welcome to Fight Club. This is your first night at Fight Club. You have to fight. Sometimes all you could hear were the flat sounds over the yelling. From work, Ricky, remember whether you ordered pens with blue ink? Seperti peraturan yang ditetapkan, saat menjalani kehidupan normal mereka tidak boleh membicarakan kelompok bertarung meski bertemu sesama anggota. Edward juga nyebat kretek sama seperti Tyler, dan sudut pandangnya juga mulai berubah terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar, seperti tubuh atletis anak-anak gym yang dianggap bukan pria sejati. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Paling goblok. Perkelahian di malam minggu terus berlanjut, dan mereka berdua sering berandai-andai ingin berkelahi melawan siapa, mulai dari tokoh politik, selebritis, sampai orang yang sudah meninggal sekalipun. Tanpa terasa sudah 2 bulan lamanya Edward menginap di rumah Tyler, dan tiba-tiba Marla menelpon karena menyadari jika Edward tidak pernah datang lagi ke kelompok dukungan. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan Marla mulai menggoda. Akan tetapi Edward mengabaikannya dan membiarkan telepon tetap tersambung. Namun Edward pergi begitu saja. Malam itu Edward sempat bermimpi Marla yang sedang berasal lole, dan keesokan paginya saat Edward bangun, dia melihat pintu kamar Tyler tertutup, juga banyak karet-karet pengaman di WC, yang artinya Tyler sedang berasal lole di kamarnya, lur. Betapa terkejutnya Edward saat mengetahui Marla tiba-tiba ada di rumah itu, atau dengan kata lain Tyler habis berasal lole dengannya. Begitu Edward bertanya apa yang dilakukan Marla di rumah itu, sontak Marla yang merasa tersinggung pun langsung pergi dari sana. What are you doing here? Hugh. Come in last night. Phone's off the hook. Who's on the other end? Hi. What's up, friends? I'm telling you. Silly coos. Setelah itu Tyler menceritakan jika kemarin dia melihat gagang telepon dibiarkan menggantung, yang akhirnya Tyler pun ngobrol-ngobrol dengan Marla dan langsung datang ke apartemennya. Ternyata saat itu Marla berniat bundir dengan cara menenggak banyak obat karena sudah putus asa dengan kehidupan. Lalu Tyler pun langsung membawa Marla ke rumahnya dan mereka pun berasal lole, lur. Tyler yakin Edward juga pernah berasal lole dengan Marla, namun Edward mengatakan jika dia tidak pernah mengasal lolenya karena memang tidak menyukai Marla. Tyler pun ingin Edward berjanji agar jangan membicarakan peraseloleannya itu ke siapapun, bahkan ke Marla sendiri, agar tidak menjadi masalah. Di malam-malam berikutnya Marla sering ke sana untuk beraselole brutal dengan Tyler, lur, yang membuat Edward terganggu dengan suaranya. Di lain sisi Pak Ijo dan para karyawan mulai jijik dengan Edward karena di kantor dia nyebat dan juga ada noda darah di bajunya. Is that your blood? Can't smoke in here. To come home to this. Suatu hari Edward mendapat telepon dari detektif yang memberitahu jika ledakan yang terjadi di apartemen Edward ternyata bukan kecelakaan, melainkan perbuatan seseorang yang telah membobol apartemen, dan diduga orang itu meledakkan bom buatan dari bahan-bahan sederhana yang memicu ledakan kompor. Mendengar itu Edward masih tidak percaya, tapi itu tidak lagi penting karena sekarang dia sudah memiliki kehidupan yang baru, ya kan? Lalu ketika lanjut membersihkan noda darah
di baju, Marla yang baru kelar aslole datang dan mulai menggoda Edward. Jelas Edward tidak merespon dan langsung mengusir Marla karena kehadirannya justru sangat mengganggu Edward. Gak pakai lama Marla yang kecewa pun pergi karena bingung dengan sikap Edward yang sangat ketus. I think it's time you got out of here. Even begin to give up. But he still wastes time with her. He's trying to hit bottom. Karena malam itu Tyler berencana membuat sabun, Edward pun diajak nyolong bahan dasarnya yaitu lemak manusia yang telah dibuang oleh rumah sakit dari para pasien yang sedot lemak. Karena lemak manusia jauh lebih bagus dibandingkan lemak hewan untuk membuat sabun, lur. Sesampainya di rumah, Tyler langsung memasak lemak tersebut dan gajih-gajihnya dibekukan. Lalu Tyler menjelaskan bahwa gajih-gajih itu bukan hanya dijadikan sabun, tapi juga bisa dijadikan bom rumahan dengan formula yang tepat. Selain itu juga ada cairan lindi sebagai bahan pembuatan sabun yang didapatkan dari limbah dan sangat korosif, lur. Tiba-tiba Tyler pun mencium tangan Edward agar basah, lalu membubuhinya dengan lindi hingga terbakar, yang rasa sakitnya jauh lebih pedih dari luka bakar serta akan membekas. Dan Tyler juga pernah melakukan hal yang sama pada dirinya. Tujuan Tyler melakukan itu untuk memberitahu Edward jika manusia harus melalui rasa sakit dan pengorbanan. Dan Tyler mengatakan quotes yang sangat mantap, lur, bahwa hanya setelah kita kehilangan segalanya maka kita bebas melakukan apapun. Maksudnya adalah kebebasan sejati hanya bisa didapatkan jika manusia sudah melepaskan dirinya dari materi, pencapaian, serta harapan, ekspektasi, dan segala beban duniawi agar manusia dapat menentukan jalannya sendiri, lur. This is a chemical burn. Stop it! This is your pain. This is your burning hand. Listen to me. That God does not like you. Only after we've lost everything. Tyler pun menjual sabun-sabunnya ke salah satu toko di mall dengan harga $20 per batang, yang di tahun 1999 tentunya mahal ya kan, karena memang kualitas sabun Tyler sangatlah bagus. Lalu ketika Edward lanjut bekerja, dilalah kertas peraturan kelompok bertarung ketinggalan di mesin fotokopi, dan Pak Ijo yang menemukannya pun berniat memecat Edward. Namun dengan beraninya Edward mengancam balik Pak Ijo agar jangan berani macam-macam dengannya, atau Edward akan memberi pelajaran Pak Ijo, kolega-koleganya, serta orang terdekatnya. Pak Ijo pun hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan Edward. Lalu tak lama kemudian Marla menelpon dan meminta Edward segera datang ke apartemennya karena dia butuh bantuan. Sesampainya di sana, Marla menyuruh Edward mengecek gunung kembarnya karena tadi dia merasakan benjolan seperti tumor jinak. Akan tetapi Edward tidak merasakan benjolan itu, lur, dan sebenarnya lagi-lagi Marla hanya ingin menggoda Edward, bahkan sampai menciumnya. Namun Edward yang memang tidak nafsu dengan Marla merespon dengan sangat dingin dan pergi begitu saja. Feel anything? No, Make sure. I'm pretty sure. Are we done? Yeah, we're done. Begitu keluar dari apartemen, kebetulan Bob ada di dekat sana dan langsung menyapa Edward. Ternyata Bob sudah keluar dari kelompok dukungan dan kini juga mengikuti kelompok bertarung cabang lain, yang mana Edward juga baru tahu kelompok bertarung ada cabangnya. Di lain sisi, Bob juga penasaran dengan sosok pendirinya yaitu Tyler Durden karena selama ini dia belum pernah bertemu. Setelah itu Edward mengikuti perkelahian di tempatnya Bob. Mereka berdua pun bertarung dan Bob memenangkannya. Namun kelompok bertarung bukan soal menang atau kalah, lur, tapi tentang kepuasan dan kebebasan. Lalu di malam minggu saat berkumpul di basement warkop, Tyler melihat banyak wajah-wajah baru yang datang, dan itu artinya ada anggota-anggotanya yang memberitahu tentang kelompok bertarung. Lalu Tyler menyampaikan sudut pandangnya tentang dunia di mana manusia hidup terkekang, selalu mengikuti arus dan mengumpulkan pundi-pundi uang demi membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi tiba-tiba datanglah pemilik warkop yaitu Lou dan ajudannya yang baru mengetahui jika ada perkumpulan di basementnya. Lou pun sangat murka karena mereka ada di sana tanpa izin dan langsung menghajar Tyler sebagai pemimpinnya karena tidak menggubris ucapan Lou. Tyler juga tertawa saat dipukuli, lur, dan begitu darahnya sudah bonjrot, Tyler langsung menumpahkannya ke wajah Lou sampai dia mau mengizinkan kelompoknya tetap berada di sana. Karena menganggap Tyler adalah pria gendeng, Lou yang ketakutan pun akhirnya mengizinkan Tyler untuk menggunakan basement warkopnya.
Thanks, Lou. We'll see you next week. Melihat cara Tyler menyelesaikan masalah, semua orang pun semakin terpukau dan menghormatinya. Lalu Tyler memberi tugas ke masing-masing anggota untuk mengajak berkelahi dengan orang random dan mereka harus pura-pura kalah. Misi ini tidak segampang yang kalian kira, Lur, karena kebanyakan orang akan menghindari perkelahian, ya kan? Sementara itu Edward mendatangi Paijo di ruangannya dan memberitahu berbagai kebusukan perusahaan yang bisa membuat Paijo dipenjara. Maka dari itu Edward meminta uang dalam jumlah banyak agar dia tetap tutup mulut, dan setelah ini Edward tidak akan mengganggu Paijo lagi. Mendengar itu Paijo yang emosi pun langsung menelpon security agar menyeret Edward keluar dari gedung. Dan disinilah salah satu scene paling epic film Fight Club, Lur, yaitu Edward yang memukuli dan membanting dirinya sendiri seolah-olah disiksa oleh Paijo agar tujuannya mendapatkan uang bisa tercapai demi modal kelompok bertarungnya, ya kan? Ya, rencana ini berhasil karena security dan para karyawan melihat Edward yang berdarah-darah sambil bersimpuh di depan Paijo. Alhasil Edward pun mendapatkan uang sejumlah 1 tahun gajinya, beberapa telepon, komputer, dan mesin fax, serta 42 kupon penerbangan gratis, Lur. Luar biasa edan memang. Airline flight coupons. Setelah perkelahian di malam minggu selesai, Tyler pun memberi tugas baru untuk masing-masing anggotanya di dalam amplop yang jauh lebih anarkis, seperti merusak antena, memberi makan manuk-manuk merpati yang sangat banyak agar di mobil-mobil mewah, mencelakai mobil dengan jeruji besi di jalan, sampai meledakkan toko komputer. Artikel-artikel yang membahas aksi mereka pun dikumpulkan oleh Tyler. Lalu di suatu malam, Tyler mengajak Edward ke sebuah toko dan menodong mas-mas penjaganya dengan pistol. Pria ini pun sangat ketakutan ketika Tyler memberi pertanyaan-pertanyaan random. Namun ternyata pistol itu kosong, Lur. Dan tujuan Tyler melakukan ini agar si mas-mas lebih menghargai hidup. Raymond, you're going to die. Question B. Veterinary animal. If you're not on your way to becoming a veterinarian, you will be dead. Beautiful day for Raymond Castle's life. His breakfast will taste better than Beberapa hari kemudian Edward pun sangat terkejut karena melihat banyak kasur tingkat di basement rumah. Tanpa memberitahu alasannya, Tyler mengatakan jika ada anggota yang datang untuk mendaftar, maka Edward harus memaki-makinya juga mengusirnya. Namun jika anggota itu tetap bertahan di luar tanpa makan, maka dia boleh masuk ke dalam rumah. Pendaftar pertama berhasil diterima karena tidak bergeming meski diusir bahkan dipukuli selama 3 hari, yang akhirnya dia pun boleh masuk. Pendaftar kedua adalah Bob, yang ketika Tyler mengusirnya dia langsung angkat kaki karena menganggap tidak pantas bergabung. Sebagai teman, Edward pun langsung memberitahu tipsnya agar diterima. Dan keesokan harinya pendaftar ketiga datang, yaitu si Pirang. Get off my porch! So we're trespassing, and I will have to call the police. The f*** off my porch. Bob. No, fatty. You're too. Para anggota yang sudah bergabung semakin banyak dan Tyler kini memiliki pasukannya sendiri. Mereka semua bekerja di tugasnya masing-masing. Ada yang beberes rumah, masak, ada juga yang nyiapin kuburan untuk makam mereka jika nanti mati saat menjalankan misi. Namun sampai saat itu Edward masih belum mengetahui apa tujuan Tyler memiliki pasukan yang setia dan sangat banyak. Lalu di suatu malam ketika Edward baru pulang ke rumah, betapa terkejutnya dia melihat Tyler DKK sedang melakukan perayaan sambil nonton berita di TV tentang sebuah gedung yang dicat gambar wajah dengan 2 ruangan yang dibakar sebagai matanya. Ya, aksi vandalisme itu adalah misi yang diperintahkan Tyler ke seluruh anggotanya, dan polisi sudah mulai mengendus jika kegilaan itu ada hubungannya dengan suatu kelompok bertarung.
Edward pun baru tahu jika anggota-anggota terpilih itu direkrut untuk menjalankan misi-misi edan yang disebut Project Mayhem alias proyek kekacauan, Lur. Edward pun mempertanyakan perbuatan para anggota, namun mereka semua hanya tertawa dan mengatakan jika peraturan pertama dari proyek kekacauan adalah tidak boleh bertanya apapun. We believe this is one of many somehow related to underground. What did you guys do? Building. Lauren Sanchez, back to you in the studio. Sir, the first rule of Project Mayhem is you do not ask questions, sir. Kepolisian pun mengadakan pertemuan untuk membahas aksi yang meresahkan itu. Tapi ternyata Tyler DKK sudah nyambi kerja sebagai waiters. Dan begitu komisaris polisi yang menyelidiki kasus masuk ke toilet, mereka pun langsung menyekapnya. Dan Tyler memaksa Pak Komisaris untuk menyatakan ke publik bahwa tidak ada yang namanya kelompok bertarung atau biji kelengkeng terong Belandanya akan dipotong, Lur. Jelas komisaris yang ketakutan menuruti permintaan Tyler karena anggotanya sangat banyak dan tersebar ke berbagai profesi, ya kan? Cook your meals, haul your trash. We connect your calls. You're gonna publicly state that there is no under. These guys are gonna take your balls. Do not us. Di basement warkop, Edward bertarung dengan si Pirang. Namun emosi Edward kebablasan hingga menghajar secara membabi buta, Lur, untuk melampiaskan amarahnya kepada Tyler yang dianggap sudah melewati batas. Semua orang pun hanya bisa terdiam dan Tyler menyuruh agar si Pirang dibawa ke rumah sakit karena terluka parah. Lalu saat OTW pulang bersama dua anggotanya, Edward pun bertanya mengapa dia tidak diberitahu soal proyek kekacauan, padahal mereka yang membangun kelompok bertarung bersama-sama. Dua anggota di belakang lagi-lagi memberitahu jika aturan pertama tidak boleh bertanya apapun, yang membuat Edward semakin muak. Tyler pun memberitahu alasannya mengapa Edward tidak dilibatkan, karena Edward dinilai masih kurang legowo menjalani hidup dan masih ketergantungan dengan berbagai hal duniawi. Sampai akhirnya Tyler mengatakan jika dialah yang meledakkan apartemen Edward agar Edward bisa menjadi manusia yang bebas. Lalu Tyler sengaja melepas setir mobil, Lur, untuk menunjukkan ke Edward bagaimana arti kebebasan yang sebenarnya. Bahkan kematian sekalipun juga tidak perlu dipikirkan. Want to know what you're thinking? Fuck, forget about what you know. That's your problem. Why do you think I blew up your condo? What? Stop trying to control everything and just let go. Had a near-life experience. Alhamdulillahnya mereka semua selamat. Lalu ketika Edward istirahat dan masih sadar nggak sadar, dia melihat Tyler yang pergi dari sana. Keesokan paginya Edward tidak menemukan Tyler di rumah. Dan ketika dia bertanya ke si Pirang, lagi-lagi jawabannya selalu sama, yaitu tidak boleh bertanya apapun. Di lain sisi, anggota-anggota proyek kekacauan sedang menyiapkan sesuatu dan Edward tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tak lama kemudian Marla yang datang pun terkejut melihat banyak orang. Lalu Edward memberitahu jika Tyler menghilang entah kemana. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun Marla langsung pergi dengan ekspresi wajah yang kebingungan. Was I asleep? Had I slept? Sir, the first rule of Project... Okay. Tyler went away. Tyler's gone. Setelah itu beberapa anggota datang membopong Bob yang ternyata saat menjalankan misi menghancurkan karya seni milik perusahaan. Polisi memergoki mereka dan menembak Bob tepat di endasnya, Lur. Ya, Bob telah mati mengenaskan dan Edward pun sangat emosi melihat temannya yang mati karena tingkah laku gila yang dilakukan mereka semua. Si Pirang pun meminta teman-temannya untuk menguburkan Bob di makam yang sudah disiapkan untuk menghilangkan jejak. Jelas Edward langsung menolak karena Bob adalah temannya dan seorang manusia yang pantas dimakamkan secara layak dengan nisan yang tertulis nama lengkap Bob, yaitu Robert Paulson. Tapi ternyata para anggota proyek kekacauan tidak pernah menyebutkan nama dan mereka semua pun beranggapan jika ada yang mati karena menjalankan misi, maka orang itu baru akan mendapat nama. Suasana pun begitu mencekam karena semua anggota menyebutkan nama Robert Paulson berulang-ulang, Lur. Udah kayak sekte sumpah. In Project Mayhem we... And it's Robert
Paulson. He was killed serving Project Mayhem, sir. In death, a member of Project Mayhem has a name. This is over with! Edward yang makin stres pun mengecek kamar Tyler dan menemukan banyak tiket-tiket pesawat ke berbagai kota besar di Amerika. Gak pakai lama Tyler langsung mengunjungi kota-kota tersebut, warkop demi warkop, untuk mencari petunjuk apa yang Tyler lakukan di sana. Ternyata Tyler sudah membuat kelompok bertarung di kota-kota besar tersebut, udah kayak franchise lur. Namun berkali-kali Edward bertemu dengan pria-pria yang wajahnya penuh luka. Mereka tidak pernah mau menjawab karena tidak diizinkan memberi informasi apapun. Dan anehnya mereka juga selalu memanggil Pak ke Edward lur. Di lain sisi Edward seperti mengalami deja vu karena merasa pernah pergi ke tempat-tempat itu di kota besar. I wish I could help you, sir. Tyler had been busy all over the country. I'm not exposed to speak any such information to you, nor would I. Everywhere I went, I felt I'd already been there. Sampai akhirnya ketika Edward datang ke sebuah warkop, terlihat karyawan-karyawan di sana mengenang Bob dengan menyebutkan nama lengkapnya. Sedangkan mas-mas bartender juga mengucapkan selamat datang kembali ke Edward lur. Jelas Edward pun bingung karena dia baru pertama kali datang ke sana ya kan. Namun si bartender mengatakan jika Kamis minggu lalu dia datang untuk menanyakan keamanan di sana. Mendengar itu jelas Edward semakin curiga dan bertanya ke bartender siapakah namanya. Awalnya bartender mengira ini adalah ujian, tapi karena Edward terus memaksa, bartender pun menjawab jika namanya adalah Tyler Durden, pemimpin kelompok bertarung yang memberikan bekas luka di setiap tangan anggota. Ya, nama asli Edward lur adalah Tyler Durden. Who do you think I am? This is not a test. You're Mr. Durden. You were in here last Thursday asking how good security is. Please return your seat backs to their full, upright, and locked. You're Mr. Durden. You're the one who gave me this. Dari sini kita sebut Edward sebagai Tyler, sedangkan sosok Om Brad Pitt kita panggil Berandal aja ya lur ya. Dalam kondisi kebingungan, Tyler segera balik ke hotel untuk menelpon Marla dan bertanya apakah mereka pernah berhasil oleh serta siapakah namanya. Mendengar itu Marla semakin jengkel dan memberitahu jika namanya adalah Tyler Durden yang memiliki sifat aneh. Kadang asal oleh, kadang mencampakkan, kadang cinta, kadang benci, kadang sensitif, kadang brengkes. Tyler Durden, you freak. What's going on? You don't snub me. You love me, you hate me. Tiba-tiba sosok Berandal sudah ada di sana dan menjelaskan bahwa kepribadian ganda Tyler bisa muncul karena rasa tidak puas, kecewa, dan benci terhadap hidup yang monoton, tatanan sosial yang tidak adil, serta masyarakat yang dinilai konsumerisme. Tanpa sadar Tyler menciptakan alter egonya alias kepribadian gandanya, yaitu sosok yang berani, kuat, bebas, dan karismatik untuk melakukan pemberontakan yang diekspresikan secara radikal melalui kelompok bertarung dan proyek kehancuran. Dengan begitu lur, Tyler bisa terlepas dari kekangan moral dan hukum, juga berharap manusia menjadi setara dan menemukan arti kebebasan karena dunia sudah dianggap kehilangan maknanya. Sebenarnya sejak awal film sudah diperlihatkan loh sosok Berandal ini yang muncul kedip seperti di sini dan juga di sini, yang artinya bibit-bibit kepribadian ganda Tyler mulai muncul saat dalam proses pencarian jati diri. Jadi selama ini Tyler ngapa-ngapain sendiri lur, ngeledakin apartemen sendiri, di awal-awal mukul-mukul sendiri, nginep di rumah sendiri, bakar tangan, berantem pas nyetir mobil, semuanya sendiri. Tyler juga menjadi manusia normal saat bangun, namun ketika tidur, sebenarnya Tyler yang masih insom menjadi sosok berandal dan memperluas jaringan kelompok bertarungnya. Do not with them. Say it. This is your first night at Fight Club. You have to fight. I'm smart, I'm capable, and most important, I'm free and all the... This is bullshit. This is bullshit. I'm not listening to this. Karena sudah melanggar peraturan yaitu membicarakan tentang Tyler ke Marla, maka sosok Berandal akan memberi hukuman kepada Marla. Saking syoknya Tyler sampai pingsan, dan ketika terbangun keesokan paginya, Tyler pun mengetahui jika dini hari tadi sosok Berandalnya menelpon ke banyak nomor. Saat itu juga Tyler pulang ke rumahnya yang kini sudah kosong
kosong dan dia pun mengetahui jika nomor-nomor itu adalah nomor telepon satpam berbagai gedung tinggi yang sudah menjadi pengikut Tyler, dan pastinya sosok berandal memiliki niat jahat dengan gedung-gedung tersebut. Setelah itu Tyler menemui Marla dan memohon agar mau bicara dengannya sebentar di warkop. Bahkan karyawan-karyawan di sana juga pengikutnya Tyler, lur. Tyler pun meminta maaf ke Marla atas segala sikap anehnya selama ini dan mengatakan jika Tyler sebenarnya mencintai Marla. Lalu Tyler pun meminta Marla agar menjauh dari kota-kota besar karena hidupnya dalam bahaya. Namun karena Marla tidak percaya, Tyler pun memberikan uang agar dia mau menuruti permintaannya. You have very serious, deep-seated problems for which you should seek. I've involved you in something. Shut up! You're not safe. Shut up! I can't. I won't. I'm gone. Please get on the bus. You're the worst thing that ever happened to me. Setelah itu Tyler mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan dirinya sebagai pimpinan kelompok yang akhir-akhir ini melakukan vandalisme dan penyerangan. Tyler pun langsung diinterogasi oleh Pak Detektif serta 3 polisi lain, dan dia menjelaskan jika kelompok bertarungnya sangatlah berbahaya karena bukan hanya anarkis, tapi mereka juga bisa bergerak secara mandiri tanpa perlu perintah. Tyler memberitahu alamat markas mereka yang terdapat jasad Bob di kuburan, serta memberikan bagan-bagan rencana kelompoknya yang kemungkinan akan meledakkan 2 gedung besar. Salah satunya adalah perusahaan kartu kredit. Karena jika perusahaan itu dihancurkan, maka catatan utang terhapuskan yang pastinya berdampak pada kekacauan massal. Mendengar semua penjelasan Tyler, Pak Detektif pun akan menelpon kenalannya untuk membahas kasus ini. Sedangkan 3 polisi lainnya diminta lanjut menginterogasi. Dilalahnya lur, mereka bertiga adalah anggota kelompok bertarung yang sudah diberi perintah oleh Tyler sendiri bahwa siapapun yang mengganggu proyek kekacauan termasuk Tyler, maka endok pistol gombyoknya akan dipotong. Tyler pun berusaha menjelaskan jika proyek itu salah dan memerintahkan mereka untuk membatalkan misi. Akan tetapi Tyler yang menjadi sosok berandal ternyata sudah mengantisipasi kemungkinan itu, dan mereka tetap diperintahkan untuk memberi hukuman sesuai aturan karena proyek kekacauan harus tetap berjalan, lur. Lalu yang terjadi, right now. You said you would definitely say that. It's useless to fight. It's really a powerful gesture, Mr. Get out of your mind, you're police officers! Get away from me! Drop this! Drop it! untungnya Tyler berhasil kabur dan langsung berlari menuju perusahaan kartu kredit untuk menghentikan bom di sana. Ternyata bom yang terbuat dari bahan-bahan sabun berada di dalam mobil van dan akan meledak 25 menit lagi. Sementara sosok berandal kembali muncul dan memberitahu jika bom telah dipasang di 10 gedung besar perusahaan keuangan lainnya yang akan meruntuhkan keseimbangan ekonomi. Para satpam-satpam gedung yang menjadi anggota juga sudah memastikan gedung-gedung itu kosong karena tujuannya adalah untuk kebebasan, bukan membunuh. Akan tetapi Tyler tidak menggubris kepribadian gandanya dan dia berhasil menghentikan bom dengan mencabut kabel. Jelas si berandal yang tidak suka Tyler mengacau akhirnya berusaha melawan, yang tentunya Tyler sebenarnya bertarung dengan dirinya sendiri, ya kan, Lur? Scene pun berlanjut seperti di awal film ketika si berandal menodongkan pistol alias Tyler yang menodong dirinya sendiri. Akan tetapi Tyler melihat Marla yang dibawa oleh anggota kelompok bertarung ke sana. Tyler pun berusaha menyadarkan dirinya sendiri bahwa sosok berandal hanya berada di pikirannya. Hanyalah hasil lisani, namun jiwa pemberontaknya masih terlalu kuat, Lur. 1 menit lagi ledakan akan terjadi dan Tyler berhasil meyakinkan dirinya jika pistol yang dipegang si berandal ada di tangannya. Lalu dengan nekatnya demi menghilangkan kepribadian gandanya, Tyler pun nekat menembak ke dalam lambenya sendiri. Dan You're not really gun, it's in my head. Our head. Interesting. With this IKEA boy. What's that smell?
Iya, cara itu berhasil menghapus kepribadian gandanya dengan cara menembak bagian dalam pipi yang tidak fatal agar Tyler bisa mengambil kendali penuh atas dirinya kembali. Tak lama kemudian para anggota kelompok bertarung datang bersama Marla dan semua anak buahnya diusir agar Tyler bisa ngobrol berdua dengan Marla. Di akhir film, Tyler pun mengatakan ke Marla jika semuanya pasti akan baik-baik saja dan mereka pun melihat runtuhnya gedung-gedung tinggi di sekitar sambil berpegangan tangan. Leave her with me and get your stuff. Are you sure? I can't believe he's still. One tough motherfucker. Everything's gonna be fine. Abuyar. Tepuk tangan dulu. Memang luar biasa epic sekali film ini, Lur. Buat kalian yang belum nonton, gimana? Ketebak nggak plot twistnya kira-kira? Jadi ingatlah selalu untuk tidak fanatik terhadap apapun, Lur. Dan selalu miliki akal sehat untuk memfilter segalanya. Assalamualaikum.